Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Welcome to HPT, Voice of Healthy Community. Yeay. Halo semuanya, kenalin aku Yeshi dari kelas IKM 4A. Dan saat ini aku berterima kasih banget buat teman-teman telah hadir dan nonton channel HPT Health Promotion Talks. Jadi Health Promotion Talk itu merupakan channel media informasi yang akan membahas tentang isu kesehatan masyarakat. Nah teman-teman, hari ini aku tidak sendirian karena hari ini kita akan berbincang tentang topik yaitu kewirausahaan dengan tema Zero Waste. Tapi aku tidak sendiri karena aku ditemani oleh dua orang narasumber aku hari ini, yaitu Mbak Fajrin dan Mbak Tata. Halo Mbak Fajrin dan Mbak Tata. Halo Mbak Yesi. Halo. Nah, karena kita bersama Mbak Fajrin dan Mbak Tata, jadi aku mau kenalan lebih dalam nih ke Mbak Fajrin dulu. Oke. Boleh dari Mbak Fajrin dulu. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fajrin. Aku dari IKM 4A. Halo Mbak Fajrin. Nah, untuk yang satu lagi nih, kita ada ditemanin Mbak Tata. Mungkin boleh Mbak Tata. Halo semuanya, kenalin aku Tata dari IKM 4D. Salam kenal. Salam kenal. Lagi mana nih Mbak Tata, Mbak Fajrin? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, masih semangat nih di siang hari ini. Masih semangat Masih ya. Oke, jadi aku mau spill lagi nih ke Mbak Fajrin dan Mbak Tata ya. Karena hari ini kita akan membahas tentang kewirausahaan dengan tema Zero Waste. Oke. Nah, pastinya nih Mbak Tata dan Mbak Fajrin ini sudah punya pengalaman ya terkait produk-produk Zero Waste. Nah, maka dari itu mungkin aku mau bertanya dulu nih ke Mbak Tata. Mungkin Mbak Tata dari pemahaman Mbak Tata sendiri itu apa yang Mbak Tata ketahui mengenai Zero Waste, dan mungkin apa tuh Zero Waste, bisa dijelasin lagi ke teman-teman. Oke, jadi menurut aku ya, zero waste itu merupakan suatu konsep atau gaya hidup yang tujuannya itu untuk mengurangi atau meminimalisir sampah yang kita hasilkan di kehidupan sehari-hari. Nah, fokusnya itu emang di 3R seperti yang kita tahu, reduce, reuse, dan recycle. Nah, zero waste ini selain itu juga merupakan implementasi dari salah satu goal yang ada di SDGs, yaitu poin ke-13 atau climate action, atau dalam bahasa Indonesianya penanganan perubahan iklim gitu. Oke, nah tadi kan kita udah mendengar nih teman-teman dari Mbak Tata sendiri. Nah kalau misalnya dari Mbak Fajrin, pemahaman Mbak Fajrin tentang zero waste itu bagaimana sih gitu? Ya, kalau dari aku sendiri ya kurang lebih sama ya kayak apa yang tadi disampaikan sama Tata. Karena ya zero waste itu sangat penting ya untuk kita ketahui dan untuk kita pahami. Apalagi sekarang kan isu-isu mengenai sampah dan limbah itu masih kurang lah dalam pengelolaannya, dan cara penanggulangannya tuh masih kurang gitu di masyarakatnya. Iya benar sekali. Padahal masyarakat itu bisa secara mandiri gitu loh untuk menanggulangi itu. Cuman ya mungkin masih kurang lah informasi yang mereka dapatkan, sehingga penanggulangannya juga belum optimal gitu. Padahal dari zero waste sendiri itu bisa dijadikan ide bisnis sebetulnya. Waduh. Wah, ide menjadi bisnis. ide bisnis ya gitu. Betul. Nah, karena dari tadi nih Mbak Fajrin sempet spill tentang ide bisnis, aku jadi kepikiran nih. Aku dapat informasi katanya mahasiswa semester 4 dari FKM UNER ini bakal menampilkan produk-produk mereka dari produk Zero Waste yang mana nanti akan ditampilkan di Expo. Itu bener ya? Bener banget. Betul ya? Yes. Wow, keren banget. Nah, kalau gitu nih, karena tadi katanya bener ya, aku udah konfirmasi nih ke mahasiswa semester 4 FKM UNER tentang Expo Zero Waste ya, produk Zero Waste. Mungkin dari Mbak Tata sendiri nih, produk Zero Waste bagaimana yang akan Mbak Tata tampilkan nanti buat di Expo? Oke, kalau dari kelompok aku sendiri, kita tuh bikin yang namanya BB Wrap. BB Wrap. BB Wrap, singkatan Oh, dari oke. Batik Beeswax Wrap. Batik Beeswax Beeswax Wrap. Oke ya. Nah, emang fokus kita sendiri itu buat mengurangi limbah sampah plastik gitu. Wow. Gimana tuh? Iya. Jadi konsepnya ini BB Wrap itu merupakan kayak plastik wrap tapi versi kain. Jadi bisa digunakan berulang kali. Nah, kain yang kita gunakan itu kain katun organik dengan motif batik nih. Selain pakai kain, kita juga pakai lilin lebah, pakai minyak jojoba oil, sama kita pakai resin pinus. Resin pinus ya. Nah, apa sih yang bikin kita beda dari beeswax wrap yang lain di pasaran? Nah, kebetulan di Indonesia sendiri tuh masih belum ada nih beeswax wrap yang pakai motif batik gitu. Oke, iya. Kebanyakan tuh paling cuman kayak motif polkadot, garis-garis gitu. Iya. Nah, mungkin kita bisa dikatakan pencetus kali ya, Pencetus, pencetus ya. BB wrap
beeswax wrap yang motifnya batik gitu. Oke, aku juga baru dengar sih teman-teman kalau misalnya motifnya batik. Jadi selain untuk mengatasi permasalahan lingkungan ya unik banget, menonjolkan juga ciri khas dari Indonesia yaitu Iya. batik ya. Harus bangga dong Iya, sama batik kita. apalagi pencetusnya dari mahasiswa FKM UNAR Wih, sendiri, wih, lebih bangga keren. lagi ya. Oke, nah tadi kan kita udah dengar spilan produk dari kelompoknya Mbak Tata ya. Nah selanjutnya kita mau denger lagi nih produknya dari Mbak Fajar nih gimana sih kalau produk zero waste yang dibuat. Ya, pertama-tama aku mau ngucapin kayak keren banget loh idenya. Wow. Idenya dari Thank you kelompok loh. Wah aku juga kayak, wah ini kepo ya gimana ya bentuk fisik produknya nanti dilihat aja ya di expo ya. Ya, Jangan lupa betul. datang teman-teman. Oke. Nah, kalau dari kelompok aku sendiri, kita ini bikin produk notebook. Namanya notebooknya Tumbas. Tumbas. Yes. Wow, lucu banget ya namanya. Tapi Tumbas itu singkatan. Oh gitu. Nah, apa tuh? Singkatan dari terobosan unggul manfaatkan limbah kertas. Oh. Terobosan unggul manfaatkan Limbah kertas. Wow, Waduh. inovatif sekali ya namanya, mudah Ya, diingat. betul. Keren kan? Iya, Keren keren. Itu gimana tuh notebooknya itu? Gimana tuh? Iya, jadi notebooknya itu berbahan dasar dari limbah kertas. Jadi untuk produksinya itu kita dari limbah kertas itu kita jadikan bubur kertas dulu. Iya. Terus untuk proses produksinya itu kita buat dari pencetakan, terus sampai ke pengeringan, baru bisa dijadiin notebook gitu. Oh, berarti itu limbah kertasnya memang asli dari limbah Iya, kertas yang limbah tidak kertas. terpakai lagi ya. Betul. Dan untuk Wow. kita juga bermitra sama beberapa tukang fotokopi ya. Ya, Oh, iya. gitu Ya, karena sekitaran FKM UNER ini kan banyak banget. Iya, Iya, iya. daripada nggak terpakai lagi mending Betul. dijadiin notebook lagi, ide bagus tuh ya. Karena kita mahasiswa masih butuh ya, masih Iya. butuh kayak tadi produknya Mbak Tata gitu ya untuk pembungkus lagi, untuk notebook gitu kita masih Betul. butuh nih mahasiswa. Iya. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang expo kan kita sempat spill di awal tuh. Kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman bisa jelasin ke teman-teman online nih expo yang akan ada di FKM UNER tuh kapan ya dan akan menampilkan apa aja tuh di acara tersebut. Oke, kalau untuk kapannya itu estimasinya itu ketika Pekan UAS. Jadi Pekan UAS kita bakalan melakukan expo. Jadi nanti bakalan ada stand untuk menampilkan terus juga menjual produk yang telah mahasiswa buat gitu. Kalau untuk tempatnya sendiri pastinya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Iya, betul. Oke. Kemungkinan sih di tamannya sih, di Taman FKM iya, ini. iya. Berarti mahasiswa umum dari selain FKM juga boleh ikut join. Boleh banget Boleh. dong, boleh Boleh ya. join, boleh lihat, boleh beli. Oke, nah jadi teman-teman jangan lupa untuk meramaikan Expo FKM UNER yang nanti akan diadakan ya Yes. di bulan Juni ya. Juni ya. Juni. Bulan Juni ya gitu karena bakal banyak banget produk-produk yang inovatif, kreatif dari teman-teman FKM UNER. Oke, next aku mau bertanya lagi nih mungkin ke Mbak Fajri nih. Nah, karena tadi kita udah membahas tentang kewirausahaan, terus produk dari zero waste gitu. Tanggapan dari Mbak Fajri sendiri atau pendapat Mbak Fajri mengenai berwirausaha tapi memakai produk zero waste itu bagaimana? Apakah worth it kah? Oke, kalau untuk worth it atau enggaknya itu worth it banget ya. Karena secara peluang juga produk dari zero waste ini masih sebetulnya masih jarang lah karena masih bener. orang itu masih kurang Aware ya. aware ya tentang penggunaan kayak 3R tadi. Hmm. Jadi untuk mahasiswa sendiri gitu itu bisa jadi penghasilan tambahan juga. Iya, gitu. side job Side ya. job ya. Yes. Cuan gitu. Ya, oh iya sebagai contoh juga beberapa mahasiswa udah buat produk dan produknya udah dipasarkan di beberapa e-commerce kayak Wow. Shopee, Wah, keren Tokopedia, banget. Instagram. Ya. Apa tuh produknya, Mbak? Salah satunya itu ada gelang dari limbah kaca. Wow, ya, jadi teman-teman bisa kepoin lagi ya besok kalau mau tahu Betul. lebih detailnya di Expo FKM UNER. Nah, mungkin dari Mbak Tata sendiri nih tanggapannya gimana antara tadi produk zero waste dengan berwirausaha gitu. Apakah worth it? Pastinya sangat worth it ya. Selain itu tadi udah disebutkan bahwa bakal dapat penghasilan tambahan, kita tuh juga nantinya dapat memberikan kontribusi kecil lah terhadap bumi kita gitu. Karena kan nantinya juga kita juga menikmati yang ada di bumi, kita juga harus pastinya menjaga yang ada di bumi juga. Selain itu juga anak cucu kita nantinya kita bakal kita hadiahi bumi yang lebih baik gitu, yang lebih fresh gitu nantinya. Wah,
Keren. banget ya visi misi dari teman-teman FKM UNER ini ya. Produk Zero Waste-nya semoga semakin lancar, Amin. semakin Amin. maju, semakin Amin. sukses ya. Amin. Walaupun dimulai dari hal yang paling kecil, tapi kita Betul. akan membuat gebrakan besar gitu. Gebrakan. Kita Gebrakan. Kita gebrak bersama-sama. Ya, entah itu di kancah nasional maupun di internasional. Amin. Amin, ya Allah. Amin, amin. Nah, karena kita ini sudah ada di penghujung acara ya. Kalau gitu aku mau berterima kasih dulu buat narasumber kita yang keren hari ini. Ada Mbak Fajrin, ada Mbak Tata sudah mau menyempatkan waktunya hari ini untuk sharing-sharing bareng. Tapi sebelum itu aku mau tahu quotes of the day dari teman-teman narasumber nih. Mungkin ada atau enggak? Kalau untuk quotes of the day mungkin karena ini kewirausahaan ya, aku bakalan ngambil quotes dari dosen kita, dari guru kita, yaitu Bu Ernawati selaku PJMK Kewirausahaan Integrasi. Beliau mengatakan bahwa usaha yang baik itu adalah usaha yang dimulai. Wow, usaha yang baik itu adalah usaha yang Dimulai. Jadi buat Betul. teman-teman jangan takut untuk gagal ya, jangan takut Wow, untuk oke. mulai ya. Karena kan kalau kita gagal itu sama aja kita selangkah lebih dekat menuju kesuksesan Betul. gitu. Oke, setidaknya kita sudah mencoba ya daripada tidak mencoba sama sekali Iya, ya. siapa Bener tahu ya? kan dalam satu kali coba langsung berhasil gimana? Ya, We never know. We never know. Oke, nah mantap-mantap sekali ya teman-teman, quotes dari teman-teman narasumber kita hari ini ya. Kalau begitu aku mau ngucapin terima kasih lagi dan lancar-lancar untuk kuliahnya teman-teman, Mbak Fajrin, Mbak Tata, dan sehat-sehat juga gitu. Nah aku juga mau pamit dan berundur diri dulu ya kepada teman-teman online ya. Jadi terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dari channel Health Promotion Talk atau HPT. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Aku Yeshi. Aku Tata. Aku Fajrin. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye bye.